Masya Allah, ternyata hari ini udah tanggal 29 Agustus, udah akhir bulan. Perasaan aku baru banget kemarin share video tentang budgeting keuangan untuk bulan Agustus. Ternyata udah 1 bulan berlalu dan udah hampir memasuki bulan September maksudnya. Jadi kali ini aku mau sharing lagi, mau berbagi lagi cara aku mengatur keuangan rumah tangga ya. Nah teman-teman gimana nih? Udah pada buat budgeting keuangan untuk bulan September belum nih? Mungkin sebagian udah ada yang udah buat ya, karena udah tanggal 29 juga kan. Biasanya tuh di tanggal 25 udah pada mulai gajian nih. Atau mungkin buat teman-teman yang mungkin gajiannya di awal bulan, bisa banget dan boleh banget buat dari sekarang. Jadi nanti pas udah gajian, tinggal dipakai aja uangnya atau tinggal dimasuk-masukin ke dompet disiplin keuangan, dipos-posin atau dipisahkan sesuai sama anggaran yang udah dibuat sama teman-teman semua. Dan entah kenapa nih teman-teman, udah 2 bulan belakangan ini, dari bulan kemarin tuh aku kayaknya males banget bikin budgeting, padahal ini suatu yang penting banget untuk dilakukan ya. Jadi telat-telat gitu bikinnya, walaupun tetap aku bikin ya meskipun aku males. Ini aku sebenarnya baru bikin budgeting itu kemarin tanggal 28, sedangkan suami aku tuh udah gajian dari tanggal 25, jadi udah telat 3 hari baru aku bikin anggaran keuangan untuk bulan September ini. Hal kayak gini jangan ditiru ya teman-teman, karena ini nggak baik sih sebenarnya. Khawatirnya kalau misalkan kita telat bikin anggaran keuangan, terus nanti uangnya tuh udah kepake sama kita, terus kita lupa nih kepakainya untuk apa aja, sedangkan kita belum bikin anggaran, yang ada nanti keuangan kita tuh jadi berantakan gitu. Makanya diusahakan sebelum gajian, 1 atau 2 hari sebelum gajian atau pasti tanggal gajian tuh langsung kita bikin anggaran keuangan. Tapi misalkan nih teman-teman memang lagi moodnya berantakan kayak aku, lagi nggak mood banget untuk bikin anggaran, atau misalkan lagi ada sesuatu nih yang bikin teman-teman tuh kayak nggak sempet gitu bikin anggaran keuangan, itu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah yang jelas setiap pengeluarannya itu, yang misalkan kayak aku telat 3 hari nih, pengeluaran dari tanggal 25 sampai tanggal 28 tuh semuanya aku tulis gitu. Jadi pas nanti aku udah pegang uangnya mau aku masukin ke dalam dompet, udah ketahuan nih sisa uangnya tuh segini-segini karena udah dipakai untuk ini dan itu. Jadi semuanya tuh tetap jelas dan terinci ya teman-teman. Sebelum lanjut ke video, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga keadaannya selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat. Begitupun dengan keuangan kita ya. Semoga keuangan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Budgeting bulan September ini sama dengan bulan Oktober lalu ya teman-teman. Jadi di sini aku nggak akan menampilkan nominal gaji, dan ada beberapa pengeluaran juga yang nantinya nominalnya itu nggak akan aku perlihatkan ya, untuk kebaikan kita bersama lah ya intinya gitu. Di sini juga aku langsung aja nih dari gajinya Pak suami, langsung aku bagi ke 3 pos pengeluaran. Ada pertama ada saving atau tabungan, dan nanti ada giving dan living. Untuk budgeting keuangan ini, semuanya tuh dari pemasukan atau dari gajinya Pak suami ya teman-teman. Meskipun di sini alhamdulillah aku udah mempunyai penghasilan sedikit-sedikit gitu ya, alhamdulillah. Tapi di sini nggak aku masukin untuk kebutuhan rumah tangga kita. Jadi memang untuk penghasilan aku sendiri, itu aku alokasikan untuk tabungan aja sih, atau beli-beli sesuatu yang aku inginkan gitu. Jadi untuk semua kebutuhan rumah tangga tuh memang full dari gajinya Pak suami aja. Makanya di sini aku bagi ke 3 pos aja. Yang pertama ada saving. Saving di sini kita ada beberapa tabungan. Ada tabungan jangka panjang, ada dana darurat, ada pendidikan, dan ada untuk isi challenge 5 juta. Karena di sini aku alhamdulillah udah mulai berjalan nih challenge 5 juta yang target itu 10 bulan gitu teman-teman. Dan nantinya dari penghasilan aku pun akan aku sisihkan sedikit-sedikit untuk isi challenge 5 juta ini biar cepet goals gitu teman-teman. Di sini juga aku sekalian aja mau sharing ke teman-teman semua gimana caranya aku yang sebenarnya sebagai ibu rumah tangga aja, tapi akhirnya bisa punya penghasilan sendiri, bisa membantu perekonomian keluarga gitu teman-teman. Dari mana sih penghasilan aku itu? Jadi memang mungkin teman-teman tahu ya kalau aku nih udah menjalani, udah menjadi konten kreator atau udah mulai
nge-YouTube itu udah lama, meskipun teman-teman aku nih sama sekali belum dapat penghasilan apapun dari YouTube ini. Maksudnya belum gajian gitu ya dari YouTube, tapi dari YouTube inilah aku kebuka pintu-pintu rezeki yang lainnya gitu teman-teman. Kayak misalnya aku alhamdulillah udah mulai dapat tawaran endorsement atau kerjasama. Terus aku juga udah gabung afiliasi dan itu lumayan banget sih teman-teman menurut aku ya. Meskipun nominalnya tuh nggak terlalu banyak, masih receh, masih hitungan ratusan ribu. Tapi menurut aku itu benar-benar alhamdulillah banget. Aku yakin kok teman-teman semuanya tuh bisa asalkan ada kemauan gitu teman-teman. Karena aku selalu yakin gak akan ada usaha yang sia-sia. Maksudnya kalau selagi kita berusaha pasti adalah keran-keran rezeki yang akan terbuka gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman mau banyak tanya atau mau tanya-tanya boleh nanti teman-teman DM aku aja ya di Instagram aku, jangan lupa follow juga. Di Instagram aku juga aku share banyak tentang video-video keuangan juga teman-teman. Nah, kelewat jauh nih sama budgeting keuangannya. Tadi setelah living aku isi atau tabungan udah aku isi, udah aku catat semua. Ada kategori yang kedua yaitu kategori giving atau untuk memberi ya teman-teman. Di sini untuk sedekah sama kasih orang tua. Dan aku juga sisihkan sebesar 300.000 setiap bulan untuk tabungan kurban. Nah, untuk sedekah sendiri ini diutamakan untuk orang-orang terdekat dulu ya teman-teman. Misalkan kayak saudara atau tetangga yang sekiranya itu membutuhkan gitu. Boleh banget kita beri ke beliau gitu. Nah, kalau teman-teman lihat tadi aku ngintip-ngintip di kertas belakang karena memang aku berpatokan dari anggaran bulan lalu ya teman-teman, yaitu bulan Agustus. Ini nggak terlalu banyak perubahan sih, cuma ada beberapa nominal yang aku tambah dan aku kurang. Contohnya kayak tadi untuk dana darurat itu aku kurangin. Biasanya aku save 200.000 tapi bulan ini aku saving 100.000 aja. Karena ternyata bulan ini harus bayar PBB teman-teman. Jadi dananya tuh aku alokasikan untuk bayar PBB. Teman-teman gimana, udah pada bayar PBB belum nih? Aku sebenarnya lupa, terus kemarin suami aku udah ingetin, jadi kita langsung bayar aja untuk PBB-nya itu. Nah, selanjutnya pos yang ketiga ini untuk kategori living atau untuk kebutuhan kita selama 1 bulan ya teman-teman. Di sini meliputi untuk beli atau untuk belanja bulanan, belanja mingguan, bayar SPP anak, bayar iuran sampah, semuanya tuh aku tulis di sini ya teman-teman. Aku rinciin semua di sini. Di sini tuh udah aku bikin 3 kotak, satu kotak deskripsi, ada kotak budget dan nanti di kotak yang paling pojok sebelah kanan sana yang kosong itu untuk bahan evaluasi nanti di akhir bulan. Kira-kira dari budget yang aku udah keluarkan ini terpakai berapa atau ada sisa atau enggaknya gitu. Pokoknya untuk evaluasinya aja nanti kita isi di akhir bulan. Di kategori living ini juga aku ada post untuk SPP anak-anak ya teman-teman, tapi di sini aku cuma ngepostin atau budgetin untuk SPP si kakak aja sebesar 200.000. Alhamdulillah sebenarnya si ade atau anak aku kedua tuh udah mulai sekolah, tapi sekolahnya nggak rutin sih, sekolah main-main aja gitu. Jadi setiap pertemuan itu bayarnya 15.000 tapi nggak aku budgetin nih, jadi nanti akan aku potong dari uang mingguan aku aja. Karena sebenarnya tuh udah ngepas banget sih budgetnya, jadi diakal-akalin aja atau disesuaikan aja, misalkan karena ada kebutuhan tambahan, biaya tambahan, jadi ada biaya yang harus dikurangi. Berarti uang mingguan aku yang biasanya untuk jajan 15.000 tapi nanti akan aku sisihkan untuk biaya biaya anak aku sekolah gitu maksudnya. Aduh, mohon maaf sekali nih kalau aku ngomongnya belibet-belibet ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap mengerti apa yang aku maksud. Alhamdulillah ini udah selesai aku bikin anggarannya, udah selesai semua aku tulis. Nanti tinggal aku masukin aja uangnya ke dalam dompet disiplin keuangan. Nah, tapi karena aku belum ambil uangnya semua, teman-teman pasti tahu dan sering merasakan ya. Kalau udah tanggal-tanggal gajian pasti uang di ATM itu habis. Jadi misalkan kita mau ambil uang tiba-tiba udah silang aja tandanya uangnya udah habis. Jadi atau enggak kalau misalkan masih ada aku berasa nggak enak gitu kalau untuk ngambil uang banyak-banyak, kasihan nanti yang di belakang udah antri taunya uangnya habis. Jadi aku tuh biasanya kalau akhir bulan kayak gini ambil uangnya tuh sedikit-sedikit sih teman-teman. Bisa 2 kali bolak-balik ATM karena sering juga nih udah masuk ATM taunya nggak ada uangnya atau uangnya nggak cukup, jadi pindah ke ATM yang lainnya kayak gitu. Teman-teman ada nggak sih yang sama kayak aku?
Nah, udah deh nih teman-teman, udah selesai nih aku bikin anggarannya. Insya Allah besok aku akan share part 2-nya ya teman-teman. Jadi udahan dulu ya. Terima kasih udah klik video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.